Oke, selamat datang di materi Akademi Jago Jualan dengan topik yang salah satu yang saya suka itu bagaimana berjualan di Facebook. Nah, saya membuatkan beberapa materi bagaimana cara berjualan di Facebook berdasarkan apa yang saya sudah lakukan, pengalaman yang sudah saya lakukan, bagaimana saya bisa punya ribuan reseller dari Facebook. Nah, teknik ini digabungkan dengan teknik WhatsApp, tapi materi kali ini kita bisa fokus ke Facebook. Judulnya saya beri judul adalah bagaimana berjualan di Facebook itu dengan judul konsep dasar jualan di Facebook. Konsep dasar jualan di Facebook. Ini materinya pernah saya bahas di buku 10 juta per bulan dari Facebook, buku saya yang keempat. Oke. Nah, saya membahas satu poin dasar yang teman-teman harus kuasai, pahami sebagai pondasi ketika teman-teman akan berjualan. Kenapa? Facebook itu ngeri banget. Kalau teman-teman bisa pelajari dan maksimalkan Facebook, hasilnya bakal ngeri banget. Buktinya apa? Buktinya saya baru main Facebook dari bulan Juni 2016. Saya biasanya main di Twitter. Dan saya main di Facebook itu baru persis baru Juni kemarin. Karena saya biasanya main nggak di Facebook. Saya mainnya di Twitter, di Instagram, dan karena saya direkomendasi teman-teman, Mas coba main di Facebook. Dan ketika saya masuk di Facebook, hasilnya ngeri banget. Nah, dengan dasar ini saya mau coba share. Facebook bisa menghasilkan sales yang sustain, yang terus-menerus, yang ngeri banget. Asal kita tahu caranya, asal kita tahu polanya, asal kita tahu pondasinya. Karena kebanyakan orang pakai Facebook itu asal jualan, asal posting, asal kalau misalnya kadang-kadang kalau orang Facebook spamming ya. Nah, spamming itu dikit-dikit inbox. Nah, ujungnya adalah orang nggak percaya, orang nggak mau beli sama produk kita. Kebayang ya? Dengan Facebook, saya bisa menghasilkan banyak banget penjualan dari berbagai divisi under Adnovate. Dengan Facebook, ketika saya masuk ke Facebook pertama kali ke Juni 2016, saya pertama kali saya pertama kali mengaktifasi Facebook personal saya. Dulu saya pernah bikin Facebook personal tahun 2009. Tapi saya nggak pernah masif gitu main di Facebook. Ujungnya apa? Saya cuma punya teman 1000-an, 1500-an, 2000 itu pun nggak teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, dan bukan market yang besar. Bukan market untuk bisa jualan dengan teman-teman sendiri. Nah, ketika saya masuk ke sini, masuk ke FB, masuk ke Facebook, saya disarankan teman masuk ke Facebook, Mas coba terapkan apa yang dilakukan di Twitter dengan ke Facebook. Lakukan aja dengan konsisten. Oke, saya coba. Tahun 2016, awalnya saya masuk di bulan Mei, terus waktu saya coba tes di bulan Juni, itu Facebook saya dari 2000 friend, saya bisa punya 5.000 dalam waktu kurang dari 3 minggu. Artinya apa? Artinya, saya punya calon customer segini, naik ke sini. Dan mereka adalah calon buyer. Gimana Mas Hermas caranya? Nanti saya bahas satu persatu, ada beberapa video yang saya siapkan. Nah, dari sini saya bisa bangun FB group. Dari bulan Juni sampai Desember, saya main FB group bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. 2016, 6 bulan. Saya bisa punya FB group tuh 37.000 member. Nggak pakai apa-apa, cuma posting sharing doang. 37.000. Waktu saya punya 37.000 member, FB personal saya itu punya follower sekitar 6.000. Sekitar 8.000. 6.000 sampai 8.000, saya agak lupa pastinya berapa. 6.000 sampai 8.000. Ini FB personal digabung dengan FB group, ini hasilnya satu, jualan direct, jualan langsung. Yang kedua, saya bisa rekrut reseller. Yang ketiga, saya bisa bangun branding. Reseller aja, saya bisa grab reseller tuh 600 reseller dari bulan Juni sampai bulan Desember. Nggak pakai ads, murni gratisan. Kebayang? Artinya apa? Facebook bisa sangat-sangat mengerikan kalau kita bisa menerapkan dengan konsep benar, dengan cara yang benar, dengan pola yang tepat. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan materi bagaimana konsep jualan dasar di Facebook dengan
dengan sederhana yang saya harapkan bisa teman-teman praktekkan. Caranya gimana, Mas? Contek aja apa yang saya lakukan. Contek apa yang sudah saya terapkan. Harapannya teman-teman bisa menerapkan apa yang sama sehingga hasil jualan teman-teman juga maksimal. Ingat, jualan di Facebook itu nggak bisa cuma asal-asalan posting, nggak bisa. Teman-teman harus bisa mempersiapkan. Kalau di video Akademi Jago Jualan sebelumnya adalah saya mulai dengan sales funnel, tapi di Facebook saya coba bahas pola sederhana dulu. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu 3 jenis pola jualan 3 jenis media di Facebook. Yang pertama FB. Aneh susah. Yang pertama FB personal, FB pribadi atau FB personal. Yang kedua itu FB group. Yang ketiga itu FB page atau pakai ad. Oke. FB pribadi itu kalau teman-teman baru pertama kali buat Facebook, ini FB pribadi, nama, profile, punya friend, ini FB pribadi. FB group, setelah saya punya FB pribadi, saya membuat sebuah grup yang punya interest yang sama. Saya bikin FB group, belajar bisnis dan marketing bersama Hermas. Saya bikin FB group. Oke. Bedanya apa? Nanti saya jelaskan. FB page, saya punya FB pribadi, saya mau boosting buat jualan. Saya bikin yang namanya page sendiri buat jualan apapun. Saya bikin FB page. Tapi coba kita bahas perbedaannya, kelebihannya apa. Oke. Kita akan lihat kelebihan, kekurangan dari FB pribadi, FB group, FB page ya. Yang pertama, FB pribadi free. Ini kelebihannya. Oke. Free itu artinya kita nggak perlu pakai budget tertentu. Free. Kelemahannya adalah dia konteksnya kalau misalnya FB pribadi dia nggak bisa di boosting pakai ads. Artinya nggak bisa di boost, nggak bisa didorong, dimaksimalin gitu. Karena dia pakai free. Kelebihannya lagi, dia algoritmanya dia lebih kuat, lebih dekat gitu, engagementnya lebih dekat. Engagement itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tingkat interaksinya bisa kencang, tingkat interaksinya bisa tinggi. Kelemahannya lagi, mentok cuma 5.000 friend, tapi akhirnya dikasih solusinya ada follower. Oke. Kelebihannya plus minusnya. Kelemahannya adalah kalau FB pribadi untuk bisa join menjadi friend kita itu harus melalui kita. Beda sama FB group. Kalau FB group kelebihannya adalah kalau misalnya dia mau join masuk ke grup itu bisa dari kita yang undang, invite by others. Orang lain bisa, member kita bisa menginvite orang ke FB group. Misalnya kita punya 1.000 member pertama. Nah, kalau orang-orang ngelihat FB grupnya bagus, dia bisa ngundang, dia bisa ngajak orang, dia bisa ngundang, dia bisa ngajak orang. Masuk ke mana? Masuk ke FB grup kita. Beda. FB pribadi nggak bisa. Dia nggak bisa ngundang orang. Nggak bisa ngundang orang. Nggak bisa ngundang oleh orang lain. Kalau diri sendiri bisa. Saya invite orang bisa. Tapi kalau orang lain yang ngundang nggak bisa. Oke. Kelebihannya adalah dia unlimited, tidak terbatas, nggak terbatas, mau berapa friend grupnya itu nggak terbatas, unlimited. Kelemahannya adalah interaksinya nggak sekencang FB pribadi. Interaksinya harus bagus, harus postingnya harus viral dulu baru interaksinya tinggi, nggak bisa sekencang FB pribadi. Oke. Apalagi FB group, FB group punya kelebihan. Kita bisa posting, kita bisa upload, kita bisa bikin sebuah filing di dalam, kita bisa pin post, kita bisa pin message. Pin message itu postingan kita ditaruh paling atas bisa. Pin namanya pin post. Taruh paling atas. Kita bisa pin post. Kelemahannya FB group itu kelemahannya adalah dia nggak bisa langsung pakai ads.
nggak bisa langsung pakai ads. Jadi dia organik. Dia organik. Bisa pakai ads kalau konteksnya adalah kita dari FB ads tembak ke FB group. Oke, dia nggak bisa dari FB group langsung, nggak bisa. Dia harus dari FB ads baru ke FB group. Oke, ini kelebihan dan kekurangan. Terus bagaimana mas baiknya FB pribadi atau FB group? Kalau saya sarankan dua-duanya. Salah satu kelemahan dari FB pribadi dan FB group adalah dia nggak bisa menyasar target sesuai dengan yang kita mau. Nggak bisa. Dia nggak bisa menyasar target segmen apa. Paling FB group bisa menyasar target segmen kalau kita bikin judul title di FB grupnya. Kalau FB personal nggak bisa. FB group nggak bisa. Yang bisa FB ads. Dia bisa menyasar target khusus area tertentu. Jawa Barat, Jakarta, Jogja. Itu bisa. Pakai FB ads kita bisa menyasar range usia, bisa male female, bisa. Kelemahannya FB ads adalah pakai budget, pasti. Harus pakai skill, nggak bisa kalau nggak pakai skill. Kita nggak bisa asal pakai FB ads, terus tiba-tiba kita main FB ads, kita nggak pakai skill, nanti ujung-ujungnya boncos, artinya nggak menghasilkan. Banyak akademi Facebook, training Facebook, bahkan kalau di kami ada Facebook Ads Academy, pokoknya bebas, bisa ikut apapun, yang penting teman-teman bisa memanfaatkan skill ini untuk bisa menghasilkan penjualan. Kalau di FB Group kami namanya belajar jualan di Facebook bareng Niki dan Hermas. Ini tipikalnya adalah di sini belajar menghasilkan skill Facebook yang kalau jualan nggak cuma asal jualan. Kalau asal jualan, asal nembak FB Ads nanti nggak menghasilkan, nanti ujung-ujungnya kita boncos terus, habis budgetnya. Untuk apa? Untuk kita spending ad tapi nggak menghasilkan. Kebayang ya? Kelebihannya memang bagus. Kita bisa target segmen tertentu, bahkan kita bisa menjangkau area yang lebih luas. Kita bisa scale up kalau bahasa istilah FB Ads, kita bisa scale up. Misalnya kita bikin sebuah campaign ternyata berhasil, kita tembak lagi ads, gedein, tembak lagi ads, bisa gedein lagi. Kita bisa scale up. Kalau di sini nggak bisa. Memang kelebihannya adalah target area luas, kita bisa menghasilkan repeat order dengan tinggi banget kalau misalnya pakai FB Ads. Dan bedanya FB personal secara, ini kan organik ya, ini organik nih, ini organik, ini berbayar, ini ads ya, ini paid kalau istilahnya paid, berbayar. Bedanya ya salah satunya kalau ini nggak didukung sama Mark Zuckerberg untuk jualan. Kalau ini didukung buat jualan ya, karena Mark Zuckerberg minta uang gitu, maksudnya pakai budget. Tapi ini ada caranya untuk bisa jualan, asal nggak ekstrim jualannya. Bikin tulis judul FB pribadinya pakai nama toko, terus profile picture-nya juga gambar jualan, semuanya jualan, pasti juga akan di-ban sama Facebook. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan sebuah lanjutan. Kalau kita sudah pemahaman ini, teman-teman, saya nggak akan bahas FB Ads karena FB Ads ada programnya sendiri. Itu ada program FB Ads Academy. Saya fokus bagaimana menghasilkan penjualan dari FB pribadi dan FB group. Oke, saya akan bahas mulai dari konsep FB pribadi. Ya, FB pribadi, FB personal, itu punya tujuan, salah satunya adalah personal branding. Personal branding. Mas, personal branding buat apa? Simple. Personal branding untuk membangun trust. Membangun apa? Membangun sales. Nggak akan ada sales kalau nggak ada trust. Nggak akan ada trust kalau kita nggak bangun personal branding. Simple. Saya bisa menghasilkan penjualan banyak karena orang udah percaya. Jadi saya posting apapun orang percaya. Beda kalau misalnya orang jualan di toko offline gitu. Orang percaya karena dia ngelihat di toko itu, oh ada barangnya, saya bisa gambar barangnya. Kalau di jualan online, apalagi di Facebook, nggak bisa. Dia harus bangun kepercayaan dulu, dia harus bangun trust-nya dulu, dia harus bangun keyakinannya dulu, sehingga ketika orang beli, oh saya tahu ini siapa yang jual, oh ini Mas Hermas yang jual, oh ini Mas Niki yang jual. Karena akhirnya dengan adanya trust baru bisa menghasilkan penjualan. Oke, FB personal bisa menghasilkan friend yang banyak. Friend adalah calon pembeli, calon bayar. Oke, bisa menghasilkan personal branding, bisa menghasilkan calon bayar. Oke, FB personal bisa menghasilkan
calon reseller. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa membangun personal branding? Personal branding dibangun dengan cara rutin posting dan interaksi secara sederhana. Nanti saya bahas di video khusus video tentang bangun personal branding. Bagaimana friend biar banyak, kita bisa pakai teknik aktif, pakai teknik pasif. Ini tekniknya adalah kita add friend, kalau pasif tekniknya adalah kita posting rutin. Bagaimana bangun reseller? Kita bikin sebuah penawaran info tentang reseller. Oke, kebayang ya? Ini FB personal. Konsep jualannya, ketika kita sudah bangun personal branding, friend-nya makin banyak, reseller makin banyak, maka ketiga poin ini menghasilkan yang namanya closing sales. Oke, lihat ya, nggak bisa asal jualan, nggak bisa asal posting. Maka FB personal punya konsep bangun personal branding, friend, calon reseller. Bagaimana dengan FB group, Mas? FB group bedanya adalah kalau di FB group, saya hapus saja biar mudah. Oke. Kalau di FB group, kita konteksnya adalah memperbesar kolam prospek. Teman-teman ingat ya, di materi saya sebelumnya, saya membahas tentang satu konsep namanya kolam prospek. Kolam prospek adalah kumpulan calon pembeli, kumpulan konsumen, kumpulan teman-teman kita, kumpulan member kita. FB group itu disarankan setelah punya FB personal, bangun FB group. Tujuannya buat apa, Mas Hermas? FB group bisa lebih cepat untuk bisa ngangkat personal branding. Bagaimana, Mas Hermas? Kok FB group bisa ngangkat personal branding? Karena gini, karena di FB group kan biasanya ada judul ya, ada judul FB groupnya. Misalnya, belajar bisnis dan marketing bersama Hermas. Nah, kalau teman-teman secara psikologis judulnya itu belajar bisnis dan marketing bersama Hermas, maka secara tidak langsung personal branding yang dibangun Mas Hermas adalah, oh, Mas Hermas bisa bisnis, Mas Hermas bisa marketing. Kebayang? Coba kalau kita bikin, kalau nama saya Anita, belajar jahit bersama Mbak Anita. Nah, kesannya Mbak Anita bisa jahit. Kebayang? Itu namanya personal branding. Belajar masak bersama Pak Rudi, maka Pak Rudi dibangun personal branding, oh berarti Pak Rudi bisa masak. Oke, itu konsepnya personal branding. Nah, FB Group dengan judulnya aja itu udah ngomongin personal branding. Belajar copywriting bersama, nah, oh berarti dia jago copywriting. Belajar teknik closing bersama, dia judul FB Groupnya ya, oh berarti personal brandingnya kebangun itu. Padahal belum tentu sebenarnya dia jago apa enggak. Tapi ketika judulnya udah dibangun, seakan-akan, oh personal brandingnya bagus, karena dia judulnya ini, judul FB Groupnya ini. Nah, FB Group punya konsep jualannya bagaimana, Mas Hermas? Fokusnya adalah satu, membernya harus banyak. Membernya harus banyak. Kalau mau jualan minimal punya 3.000 member. Minimal banget. 1.000, 1.500 bisa nggak? 2.000 bisa nggak? Bisa, tapi nggak maksimal. Kalau udah baru 1.000, terus tiba-tiba mau jualan, menurut saya kurang tepat ya, karena nanti kita terlalu dicap, bikin FB Group baru sedikit aja udah jualan. Kecuali kita udah rutin berbagi. Saya aja baru jualan di FB Group itu, bahkan saya 30.000, 40.000 aja saya nggak jualan langsung. Saya banyakkan jualannya tidak langsung, soft selling saya bilang. Saya jualan dengan teknik sederhana supaya orang nggak jengah gitu, orang nggak jenuh, orang nggak malah jadi antipati. Antipati apa, Mas Hermas? Antipati ini, setiap kita posting karena jualan, orang-orang jadi segan, jadi bukan segan ya, jadi mundur. Kenapa? Dia nggak suka karena dijualin mulu. Yang kedua, interaksi, mirip ya kayak personal branding, tapi ini konteksnya adalah kalau di FB Group interaksinya bisa lebih kencang. Oke, bisa lebih kencang. Baru yang ketiga dari FB Group, enaknya adalah kita bisa minta member untuk join ke grup, invite, dorong join ke grup. Jadi bedanya personal branding adalah orang yang masuk ke situ bisa ajakan orang. Oke, ajak orang untuk masuk join ke FB Group. Oke, join. Nah, ketika membernya makin banyak, ketika ada interaksi, maka kan authority kebangun ya, trustnya kebangun nih.
Nah, ketika member ini invite karena member makin banyak, baru dari sini kita bisa posting untuk apa? Jualan. Tapi balik lagi, jualannya pakai teknik soft selling. Oke, teknik soft selling supaya teman-teman tidak terlalu jualan terlalu hard sell. Kalau teman-teman terlalu jualan terlalu hard sell, teman-teman nanti akan yang paling jelek kalau misalnya teman terlalu banyak jualan ya nanti leave group. Kayak gitu, karena kebanyakan jualan. Nah, FB personal, FB pribadi atau FB group, FB pribadi, FB group itu polanya adalah kita nggak bisa asal jualan. Teman-teman harus gedein dulu, teman-teman harus posting dulu, teman-teman harus sharing dulu. Bahkan istilahnya gini, kalau teman-teman rutin posting, jadi konsep gini. Di FB pribadi dengan FB group, teman-teman harus membangun sebuah kebiasaan untuk rutin sharing. Karena kunci untuk bisa gede FB pribadi sama FB pribadi sama FB group, kuncinya ada di posting, sharing yang bermanfaat. Kalau posting bikin tulisan ya, bikin tulisan yang bermanfaat. Orang nanti akan suka sama kita karena tulisan kita, karena gambar kita, karena sharing kita. Kalau dia udah suka, dia udah senang dengan kita, apapun mau yang kita jual, gampang banget closing. Closing lebih gampang. Ini membangun, kalau di video sebelumnya ada cold, ada warm, ada hot market. Nah, di sini teman-teman mengubah dari cold menjadi warm market. Baru teman-teman bisa menghasilkan closing. Oke. Kebayang ya polanya ya, kebaca polanya ya. FB pribadi, FB group nggak bisa asal jualan. Teman-teman harus ngebangun yang namanya satu pola bahwa itu harus digedein, harus diperbesar friend-nya dengan cara teman-teman harus rutin posting, rutin sharing. Nah, di video berikutnya saya akan, kalau konsep jualan di Facebook teman-teman sudah pahami, video berikutnya saya akan membahas tentang satu topik bagaimana kita bisa menjaring calon pembeli yang banyak, bagaimana kita membangun personal branding, bagaimana bikin posting yang menarik. Oke, poin ini sederhana teman-teman. Pokoknya dari 3 poin, FB Ads, FB Personal, FB Group itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Salah satu kelebihan dari organik adalah nggak bayar. Saya nggak bayar teman-teman, saya hanya bayar pulsa doang. Dan saya bayar apa? Bayar waktu, saya bayar konsistensi, saya bayar disiplin. Kunci bangun FB pribadi, FB Group adalah harus konsisten, harus disiplin, harus bayar harga, harus ngotot. Kalau saya nggak ngotot teman-teman, saya nggak akan punya FB pribadi sama FB group sebesar sekarang. Saya punya FB pribadi sekarang 5.000 full kontak, friend, dan punya followers 11.000. Saya punya FB group itu sekarang 58.000. Dan saya nggak mungkin bisa sebesar itu kalau saya nggak konsisten. Maka saya harus konsisten dan saya mendorong teman-teman juga konsisten. Kebayang ya? Nah, sampai di sini satu konsep pola sederhananya. Langkah berikutnya saya akan bahas di materi video berikutnya. Thank you.